mau sedikit menanyakan mengenai metode penelitian ya Ibu, mengenai hitungan di kriteria eksklusi, perhitungan besar sampel yang Ibu gunakan. Nah, ini perhitungan besar sampelnya, saya mau nanya nih nilai errornya atau nilai kemungkinan gagalnya itu berapa persen? Kalau 0,1% atau 0,2% itu terlalu besar, Bu, menurut saya gitu. Nah, apakah memang hasil keakurasian dari rumus yang Ibu gunakan itu memang 0,1 apa 0,2 nih? Saya mau tahu dulu yang Ibu gunakan ini 0,1 apa 0,2%? Atau 20%, sorry. Di halaman 46, Bu. 46. Ya. Karena kalau kita meneliti mengenai pemberian perlakuan ke manusia, itu kita usahakan tingkat keakurasiannya itu 5%, Bu. Jadi berarti tingkat akurat dari penelitian itu ada 95%. Jadi untuk kesalahannya minim gitu. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan 0,1 atau 0,2 itu berarti tingkat akurasinya hanya 80%-an gitu, Bu. Nah, itu gimana tuh Ibu menggunakannya? Ini mengambil teori yang mana nih, Bu? Saya kemarin, saya tidak terlalu ini ya, Bu, perhatiin untuk perhitungan besar sampelnya. Yang Shapiro Will itu. Bukan, Bu, yang halaman 46. Perhitungan besar sampel mengenai purposive sampling. Ini hasilnya dari bentar. Ini kan menurut teori. Kalau penelitian ini pakainya yang nilai E 0,2 yang 20%. Kenapa, Bu, suaranya tidak terlalu jelas? Kalau penelitian ini menggunakan nilai E yang 0,2 yang 20%. Untuk populasi jumlah untuk populasi dalam jumlah kecil. Kenapa, Bu, suaranya masih kurang jelas di saya ya? Sebentar. Baik, Ibu. Nah, berarti hasil M-nya itu 29,57 ya. Kalau Kedengaran ya, Bu? Ya, kedengeran, Bu. Oh, ya. Untuk penelitian ini yang saya ini lebih menggunakan yang nilai E sama dengan 0,2 untuk populasi dalam jumlah kecil. Jumlah kecil. Nah, tetapi kenapa Ibu tidak menggunakan 0,5 yang 5%? Kalau 0,5%. Iya. Jadi kepikiran. Berarti tingkat keakurasiannya ini hanya 80%, Bu. Gitu. Berarti untuk toleransi kesalahannya lumayan gede ya, Bu. Jadi 20% ya? Untuk perhitungan sampelnya ini, ya. Iya. Karena semakin kecil toleransi kesalahan itu, berarti semakin akurat sampel sampel untuk menggambarkan populasi itu, Bu. Kalau nanti saya Apa, Bu, suaranya tidak terlalu jelas? kalau nanti saya revisi jadi 0,4, bagaimana, Bu? Nah, nanti boleh dikoreksi jadi menggunakan rumus Lovin 5% ya, Bu. Karena ini kan kita menggunakan perlakuan ke manusia. Tapi kalau misalnya kita perlakuan ke hewan atau ke tikus dan lain sebagainya, itu bisa menggunakan nilai errornya 0,2 karena tingkat kesalahannya juga berarti lebih besar, Bu, gitu. Oh, baik, Bu.
Nah, untuk di bagian sampelnya ini, Bu, Ibu tidak memasukkan jumlah sampel. Jumlah sampel. Ya, yang teknik pengambilan sampel dilakukan secara proporsi sampling dan itu masukkan jumlah sampel dalam penelitian ini, Bu. Belum dilampirkan kayaknya. Iya, di sini Ibu tidak mencantumkan berapa sampel yang Ibu ambil, gitu ya. Oh, baik, Bu. Jadi di revisi di Ya, di bagian sampel halaman 45, setelah Ibu menjelaskan teknik pengambilan sampel ini apa, terus dalam penelitian ini, sampel yang diambil adalah sejumlah ini. Terus baru dia masuk berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi kayak gitu-gitu. Yang seperti yang kemarin kayaknya ini juga sudah saya revisi ya, Bu, tapi belum banyak, Bu. Jadi belum di ini ya. Terus juga kemarin ada perhitungan yang kayaknya tidak dicantumkan ya, Bu, yang nanti saya bilang nanti bakal saya koreksi pada saat ujian, Bu. Oh Tidak iya, ada di sini ya. dari SPSS ya, Iya, Bu. yang hasil SPSS, betul, Bu. Ada cuman saya Yang dilampirkan ya. iya, yang saya bingungkan itu mengenai 15 apa 14 gitu ya, kalau nggak salah. Oh, yang sampel kategori sedang dengan Ya, itu. Nah, itu gimana tuh, Bu, perlakuannya? Karena kan jadi di hasilnya itu, soalnya nggak ada di sini, jadi saya lupa nih. sebenarnya kalau Gimana hasilnya tabelnya? ada, Bu, saya cantumin di halaman 58. Halaman 58 ya, Bu. Oke. Ini hasil dari SPSS-nya, Bu. 58 ya, Bu. Iya. Tapi kan kemarin ada tuh, Bu, yang membingungkan saya mengenai kita menggunakan yang mana. Aduh, aku benar-benar lupa lagi. Semua populasi. Yang mana, Bu? Semua populasi, Bu. Jadi diambil yang sedang dengan yang berat. Iya, betul. Nah, itu coba deh nanti kita by WA ya, Bu. Karena di sini tidak tercantum soalnya. Yang 0,00 ya, Bu ya. Iya, yang saya bilang kalau misalnya itu nggak usah dicantumkan. Ibu masih mencantumkan? Itu dicantumkan di lampiran aja, Bu. Oke, Bu. Nah, ini kan ada alat ukur questionnaire pregnancy unique quantification of MSSN nurse nausea. Nah, itu Ibu ngitungnya memang skornya ada kan, Bu? Ada. Panduan skornya? Ada. Jadi Ibu tetap menggunakan pengujian Shapiro-Wilk dibanding uji chi-square dan uji T atau normalisasi yang lain. Memaksa Shapiro-Wilk, tetapi di sini ada uji Wilcox juga. Soalnya hasil sampelnya itu lebih kecil dari sampelnya itu kurang dari 50. Oh, karena kurang dari 50, jadi memakai uji Wilcox gitu ya, dan uji normalitas datanya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Iya, betul. Yang mana nih yang kurang dari 50? Uji Wilcox atau Shapiro-Wilk? Setahu saya uji Shapiro-Wilk deh, Bu, yang kurang dari 50. Jadi dilihat dari sampel karena semuanya kurang dari 50, jadi menggunakan uji Shapiro-Wilk dan Wilcox. Oke, karena data tidak berdistribusi normal. Iya, betul. Ya, berarti HA ditolak ya, Bu? Gimana? Karena sigma 2 kan, Bu? Berarti dalam penelitian ini, berdasarkan hasil perhitungan statistiknya, itu untuk kemaknaan antar variabel ini memiliki nilai sigma 2 atau kurang dari 0,05 dan HA ditolak berarti kan, Bu? Oh iya, Bu. Gitu ya, Bu?
Saya nanya loh, Bu. Nah, kalau memang HA ditolak dalam penelitian ini berarti sudah benar, Bu. Tuh. Tapi kalau memang hasilnya berbeda, itu mungkin ditambahkan lagi, Bu. Terus, nah, dari beberapa karakteristik yang mana nih, Bu, yang lebih dominan? Yang berkaitan mengenai frekuensi emisi gravidarum. Pemberian cahaya hangat terhadap frekuensi emisi gravidarum. Bagaimana Bu? Tadi putus-putus. Suara saya terdengar tidak, Bu? Tadi kurang terdengar. Ya, dari beberapa karakteristik yang Ibu masukkan, karakteristik variabel, yang mana yang lebih dominan yang berkaitan dengan pemberian cahaya hangat terhadap frekuensi emisi gravidarum. Ini ada beberapa karakteristik nih, Bu. Ada gravida, ada pekerjaan, usia kehamilan. Dilihat dari hasil ya. Iya, Bu. Dari hasil keseluruhan yang paling dominan. Kenapa, Bu? Lebih ke gravidarum. Emisi gravidarum. Berapa nilainya, Bu? Nilai p-value-nya berapa? Dilihat dari hasil SPSS. Ya, dilihat dari hasil apa tuh? Nah, itu pemberian gravidarum ada 13. Tadi Ibu bilangnya dilihat dari mana, Bu? Dari multigravida. Multigravida. Nah, itu berapa tuh, Bu, hasil p-value-nya? P-value-nya itu 100. Berapa, Bu? Kalau dari gravidanya ini Ibu meneliti apanya nih? Kalau karakteristik respondennya berdasarkan gravida, Ibu menghitung apanya yang di SPSS nih? Sampai mengatakan bahwa yang paling dominan atau yang paling berhubungan erat mengenai pemberian cahaya hangat terhadap frekuensi emisi gravidarum itu adalah gravida. Seharusnya sih yang green. Kalau hasil SPSS itu kan premi itu ada 13. Ya, betul, Bu. Yang premi kan? Kalau di sini berarti kan 50% nih. Berarti p-value-nya 0,025 berapa nih, Bu? Coba dicantumkan lagi ya, Bu, ini berapa p-value untuk hasil SPSS mengenai gravida. Terus hasil SPSS mengenai pemberian jahe hangat berapa nilainya, Bu, p-value-nya? Ini ada di halaman akhir. Untuk hasil akhirnya 0,00. 0,00 berarti sangat ini ya, erat kaitannya ya, Bu. Ya. Sangat berpengaruh. Oke. Di bab 1 Ibu masukkan ini nggak yang saya bilang perbandingan antar penelitian? Yang mengatakan, kan saya nanya nih, pemberian jahe hangatnya berapa hari? Nah, Ibu bilang berapa hari itu kemarin? 3 hari. Nah, dari penelitian sebelumnya kan Ibu bilang ada yang melakukan 7 hari, itu sudah efektif, 6 hari. Nah, mana nih, Ibu masukkan nggak? Sebentar. Saya cek lagi. Ya, di bab 1-nya. Dimasukkan nggak, Bu, perbandingan antar penelitian yang mengatakan kalau penelitian sebelumnya ini sudah dilakukan selama 7 hari karena novelty yang
Ibu mau masukkan di dalam skripsi ini itu pembaharuan mengenai waktu pemberiannya kan, Bu? Nah, berarti kalau kayak gitu di dalam bab 1 ini harus dimasukkan penelitian sebelumnya minimal 3. Sudah sih Bu, sudah dimasukkan. Sudah ya, Bu? Ya. Mana nih, Bu? Eh, Yang mengatakan dia sudah melakukan selama 6 hari, 7 hari. Mana ada tuh, di Bu? halaman 3 Bu. Di halaman 3 ini, Yang Anda iya, tapi Bu tidak masukkan ini ya, jumlah harinya di dalam penelitian Anda sudah melakukan selama berapa harinya gitu. Terus masukkan hasil dari nilai P value-nya itu, Bu. baik Bu, nanti saya tambahkan. Ya, ditambahkan ya, Bu. Jadi kalau misalnya ini lebih jelas lagi gitu, Bu. Karena ada perbandingan hari pada pemberian jahe tersebut. Kan kemarin itu ada katanya masih ada beberapa yang tingkat emesis gravidarumnya itu tidak